Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bulan Oktober dikenal sebagai bulan keluarga. Karena itu firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan kehidupan keluarga. Karena itu mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 26 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, 'Dia saudaraku'?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan dalam bulan keluarga ini adalah menjaga kemesraan dalam rumah tangga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga kemesraan dalam rumah tangga sangat-sangat penting. Jadi jangan hanya mesra pada waktu masih pacaran, tetapi harus mesra sampai ketika sudah berkeluarga, sudah punya anak, bahkan sampai pada masa tua. Harus tetap menjaga kemesraan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya mesra pada waktu masih pacaran. Waktu masih pacaran dekat sekali, ya, tidak ingin jauh darinya. Bahkan saking mesranya waktu pacaran, setiap jam ditanya, setiap waktu ditanya, bagaimana kabarnya, sudah makan belum, sudah tidur belum, dan lain sebagainya. Tetapi setelah nikah, setelah berkeluarga, ya, contoh kecil saja, datang gereja, suami jalan sendiri, istri jalan sendiri. Setelah di dalam gereja, istri duduk di depan, suami duduk paling belakang. Seharusnya menjaga kemesraan itu kita harus duduk bersama-sama sebagai satu keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Begitu juga ketika duduk bersama-sama, maka akan dikenal oleh jemaat yang lain sebagai keluarga yang rukun. Begitu juga ketika di rumah, ya. Banyak kejadian, ya, ketika di rumah suami makan sendiri, istri makan sendiri, bahkan kata-kata kemesraan seperti sayang sudah mulai berkurang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini, Ishak bersama istrinya Ribka tinggal di daerah Gerar sebagai orang asing. Karena mereka adalah orang asing di negeri itu, maka Ishak takut jangan-jangan ia akan dibunuh karena istrinya itu. Sebab dikatakan istrinya sangat cantik. Jadi misalnya atau contohnya, suatu hari
Coba pergi ke pasar, suami istri, lalu setelah di pasar tiba-tiba ketemulah dengan kawan lama. Dan kawan ini sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Lalu kawan itu bertanya, ini siapa? Beranikah suami mengatakan dia saudaraku dan bukan istriku? Saya yakin dan percaya bahwa pasti akan jadi masalah. Ya, bisa kena marah dari istri. Disinilah letak kesalahan daripada Ishak. Ia tidak mau mengakui Ribka sebagai istrinya di depan orang Filistin. Tindakan yang dilakukan oleh Ishak ini adalah tindakan yang sangat berbahaya, karena bisa merusak hubungan dalam rumah tangga mereka. Padahal sebenarnya Ishak tidak perlu takut untuk mengakui Ribka sebagai istrinya, karena sudah ada janji penyertaan Tuhan sebelumnya. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ini adalah janji penyertaan Tuhan kepada Ishak dan juga Ribka, bahwa Tuhan akan menyertai mereka ketika mereka berada di Gerar itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kenyataannya Ishak masih takut dan akhirnya ia harus berbohong. Jadi ketakutan bisa menyebabkan kita berbohong atau tidak jujur. Ini adalah satu tindakan yang tidak baik, yang tidak perlu ditiru. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjaga kemesraan dalam rumah tangga, maka harus saling mengakui. Suami mengakui istri, sebaliknya istri mengakui suami apa adanya. Jangan ada dusta di antara hubungan suami istri. Jika ada dusta di dalam hubungan suami istri, maka rumah tangga pasti menjadi rumah tangga yang tidak sehat. Rumah tangga pasti menjadi rumah tangga yang kacau, dan bahkan bisa bubar rumah tangganya. Tetapi di dalam rumah tangga, jikalau ada keterbukaan, jikalau ada kejujuran, maka percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberkati rumah tangga tersebut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini, akibat dari Ishak tidak jujur mengakui Ribka sebagai istrinya, ia ditegur oleh Abimelek, raja orang Filistin itu. Di dalam ayatnya yang ke-8, 9 dan 10 dikatakan demikian. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu kemudian di ayat 11, Raja Abimelek memberikan perintah supaya jangan ada orang yang mengganggu mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita melihat bahwa Tuhan memakai Raja Abimelek untuk melindungi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di balik Ishak dan Ribka tinggal sebagai orang asing di Gerar, Allah ingin menunjukkan kepada bangsa Filistin, kepada orang-orang Filistin itu, bahwa Allahnya Ishak adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap umatnya. Melalui renungan singkat ini, kita belajar untuk menjaga kemesraan dalam rumah tangga, supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia, menjadi rumah tangga yang harmonis,
dan menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus saling mengakui, saling terbuka dalam hubungan suami istri, saling percaya, dan kita harus selalu percaya kepada janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.